Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan part yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Grandmaster Junior ini dibuat frustrasi Hikaru Nakamura. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Speed Chess Championship Main Event 2020 pada babak 16 besar, tepatnya pada hari ke-6 yang berlangsung pada tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 01.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster yang cukup senior ya dari Amerika Serikat, yaitu Hikaru Nakamura, menghadapi Grandmaster Junior asal Armenia, yaitu Haik Martirosyan. Pertandingan antara keduanya berlangsung selama 25 match, yang dimana skornya adalah Hikaru 20, sedangkan Haik Martirosyan 5. Dan yang lebih parahnya lagi, Haik Martirosyan hanya menang sekali atas Hikaru Nakamura dalam 25 pertandingan tersebut. Betapa impresifnya ya performa Hikaru yang membuat Haik Martirosyan frustrasi. Nah, kali ini yang akan ditampilkan di Tarigan Catur adalah match ke-7 antara keduanya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, karena subjek dalam judul ini adalah Haik Martirosyan, maka Haik Martirosyan ditempatkan di layar atau di layar bawah Anda ya, untuk melihat betapa frustrasinya dia saat menghadapi Hikaru Nakamura. Haik Martirosyan menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 2996 menghadapi Hikaru Nakamura yang menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 3232. Di sini Hikaru memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas dengan pion E5 oleh Haik Martirosyan. Kuda F3, kuda C6. Dan setelah gajah menuju B5, jelas ya, ini adalah pembukaan Ruy Lopez. Yang mana balasan paling umum dalam pembukaan ini memang yang dilakukan oleh Haik Martirosyan, yaitu kuda menuju F6. Ada lagi balasan yang lain yang sering digunakan oleh pecatur pada umumnya adalah dengan pion menuju A6. Misalkan setelah gajah menuju A4 juga nantinya akan kuda menuju F6. Jadi ini hanya beda penempatan langkah saja ya. Kita kembali. Di sini tadi melakukan langkah oleh Haik Martirosyan adalah kuda menuju F6. Pion D3 untuk melindungi pion putih yang ada di petak E4 tersebut. Gajah C5, pion C3, rokade pendek oleh hitam, dan kuda B menuju D2. Pion D6, rokade pendek juga oleh putih. Gajah menuju D7. Pion B4 memberikan ancaman terhadap gajah hitam sehingga gajah hitam mundur ke petak B6. Gajah A4, kuda menuju E7. Di sini langkah ini membuat gajah hitam dan gajah putih saling beradu ya. Jadi di sini gajah hitam memang hitam mencoba untuk menukarkan gajah di sini ya. Gajah menuju B3. Penawaran ditolak oleh Hikaru Nakamura. Pion A6. Kuda menuju C4. Gajah A7. Dan di sini Hikaru melakukan langkah gajah E3. Kuda G6. Gajah pukul gajah di A7 dan benteng pukul gajah di A7. Kuda E3. Benteng E8, benteng E1, pion H6 membatasi agar kuda putih tidak melaju ya ke petak G5. Pion menuju A4, gajah E6 mengajak pertukaran dengan gajah putih. Apa respon dari putih di sini? Mengabaikan ancaman tersebut dengan melakukan langkah pion menuju A5. Jadi di sini tujuan Hikaru adalah untuk menempatkan pion-pionnya di pertahanan dari
Hayk Martirosyan, dan itulah yang menjadi salah satu kunci kemenangan Hikaru dalam laga kali ini. Benteng menuju A8, gajah C2, pion D5 mengajak pertukaran pion. Apa balasan dari seorang Hikaru Nakamura? Hikaru justru beralih dengan melakukan langkah pion menuju C4. Namun ternyata analisa komputer menyebutkan bahwa ada langkah yang lebih baik selain pion menuju C4. Menurut analisa komputer, langkah terbaik adalah dengan pion E pukul D5. Apabila ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini lanjutan langkahnya. Kuda pukul D5, menteri D2 menjaga pion putih, kuda pukul kuda di E3, benteng pukul E3, gajah D5, benteng A menuju E1, dan seterusnya ya. Kita kembali. Di sini Hikaru melakukan langkah pion menuju C4. Pion D4 menolak pertukaran pion dan justru memajukan pion satu langkah oleh Hayk Martirosyan, sekaligus dengan tempo mengancam kuda putih. Kemana kuda putih berpindah? Kuda putih pindah ke D5. Jadi di sini maksud dari Hikaru adalah kalau misalkan hitam memilih memakan ya, gajah pukul kuda dan pion pukul gajah, kita lihat pion-pion putih sudah semakin merangsek ke pertahanan dari Hayk Martirosyan. Kita kembali. Di sini balasan dari Hayk Martirosyan adalah dengan kuda menuju D7, pion C5. Tetap saja pion-pion dari putih semakin maju ya, dan ini akan sangat membahayakan bagi pertahanan Hayk Martirosyan. Pion C6 mencegah agar pion putih tersebut tidak semakin melaju. Kuda menuju B6 dengan tempo mengancam benteng hitam dan juga mengajak pertukaran dengan kuda. Di sini lagi-lagi Hayk Martirosyan menolak dengan benteng menuju B8, gajah B3, kuda pukul kuda di B6, dan pion A pukul B6. Gajah G4 memimpin kuda putih yang sedang melindungi menteri putih, sekaligus mencoba untuk menguasai petak diagonal H5 hingga D1. Pion H3 membuat gajah hitam menjadi tidak bagus posisinya. Misalkan gajah hitam mencoba untuk mempertahankan di petak diagonal H5D1, maka habislah ya dengan pion menuju G4, sehingga gajah hitam sudah pasti melayang. Sehingga di sini gajah hitam memukul kuda putih dan menteri putih pukul gajah hitam. Kuda menuju F4, raja H2, menteri menuju H4. Ini langkah yang sangat berbahaya. Harapan dari Hayk Martirosyan tentu saja agar Hikaru Nakamura melakukan langkah terburuk dengan melakukan langkah pion menuju G3. Maksudnya menggarpu menteri dan kuda, tapi kenyataannya yang akan dilakukan oleh seorang Hayk Martirosyan adalah menteri pukul pion skak. Setelah raja berpindah, jelas ya, di sini justru posisinya jadi berbalik karena ternyata hitam lebih mendominasi permainan. Namun kita tahu Hikaru Nakamura adalah salah satu pecatur terbaik dunia, sehingga dirinya tak akan terpancing dengan langkah ini atau dengan langkah Hayk Martirosyan ini, sehingga Hikaru membalasnya dengan gajah C4, pion G6, benteng H1, raja G7, pion G3. Baru di sini melakukan langkah pion G3 karena benteng putih sudah siap di belakang raja dari putih ya. Jadi di sini balasan dari seorang Hayk Martirosyan tentu saja tidak memakan pion gratis ini karena akan sangat beracun. Pion gratis yang ada di petak H3 itu sangat beracun, sehingga menteri hitam mundur ke petak H5. Jadi di sini sangat tidak baik ya kalau pion putih pukul kuda, maka menteri pukul menteri dan Hayk Martirosyan akan menang di sini. Kita kembali.
Di sini jelas langkah paksaan. Hikaru Nakamura harus memukul Menteri Hitam. Menteri Putih pukul Menteri Hitam dan kuda pukul Menteri Putih. Tapi sayangnya kita lihat di papan. Setelah langkah kuda pukul Menteri, kita lihat betapa frustrasinya dia. Betapa frustrasinya Hayk Martirosyan. Karena kita melihat kuda hitam tak bisa pindah kemanapun. Selain pindah ke petak, misalkan pindah ke petak F6 juga, maka tetap kuda hitam tidak bisa merangsek ke pertahanan sayap raja dari putih. Sehingga memang situasinya sudah sangat sulit dan di sini Hayk Martirosyan sudah dalam posisi mentok. Dan sebenarnya Hikaru Nakamura juga mengalami hal yang sama. Namun Hikaru Nakamura punya satu langkah yang membuat dirinya langsung jauh lebih unggul secara posisi walaupun kalah materi, yaitu dengan melakukan langkah gajah pukul pion A6, mengorbankan gajah untuk mendapatkan keuntungan secara posisional. Di sini pion hitam pukul gajah putih dan benteng pukul pion di A6. Kita lihat jelas. Kita lihat sangat jelas bahwa di sini dominasi dari Hikaru Nakamura ke pertahanan dari Hayk Martirosyan sudah mulai terasa. Dan di sini sayangnya Hayk Martirosyan melakukan langkah yang kesalahan ya, langkah salah dengan melakukan langkah benteng menuju petak E7. Ini adalah langkah salah dan juga memang terlihat ini langkah yang kurang bagus ya. Analisa komputer menyebutkan ada langkah lebih baik selain pion atau maksudnya selain benteng menuju E7, yaitu dengan melakukan langkah raja menuju F6. Apabila langkah ini dilakukan, maka sebenarnya situasinya masih cukup imbang-imbang saja ya. Dan inilah lanjutan dari analisa komputer dengan melakukan langkah benteng H menuju A1, kuda G7, benteng A7, kuda E6, pion H4, benteng E7, benteng pukul benteng di E7, raja pukul E7, benteng skak di A7, raja ke E8, raja ke G2, pion H5, dan raja F3. Kita lihat situasinya justru masih aman-aman saja bagi hitam ya. Namun sayangnya itulah Hayk Martirosyan mungkin terburu-buru dengan waktu karena waktunya tinggal sekitar 20 detik lagi. Makanya dia melakukan langkah benteng menuju E7. Ini langkah yang blunder ya dan dimanfaatkan dengan baik oleh Hikaru Nakamura dengan melakukan langkah benteng menuju A1, kuda F6, benteng A7 mengajak pertukaran dengan benteng hitam, dan di sini benteng hitam pindah ke petak B7, benteng pukul benteng, dan benteng hitam pukul benteng putih, dan lagi-lagi putih melakukan langkah benteng menuju A7. Misalkan benteng hitam pukul benteng putih, pion putih pukul benteng hitam, jelas sudah tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh hitam untuk mencegah pion Hikaru Nakamura untuk promosi. Jadi di sini harus banget dari Hayk Martirosyan untuk memindahkan bentengnya dengan pindah ke B8, benteng menuju C7 untuk mengincar pion pion hitam yang sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Raja F8, pion F4, kuda E8, benteng pukul pion di C6, pion E pukul F4, dan pion G pukul F4, raja E7, pion B5, udah sangat berbahaya ya. Ada 3 pion yang sudah saling bekerja sama untuk masuk ke pertahanan dari Hayk Martirosyan untuk mendapatkan promosi menjadi menteri. Benteng menuju A8, pion B7, benteng B8, benteng B6, raja D8, pion C6, raja C7 untuk mencoba mengganggu benteng putih. Sehingga di sini benteng putih melakukan langkah ke petak A6, kuda menuju D6, benteng A5, dan di sini melakukan langkah
pion G5 oleh Haik Martirosyan. Pion F pukul G5, pion H pukul G5, pion E5, kuda ke F5. Ini langkah yang sangat fatal akibatnya ya. Dan di sini menurut Tarigan Catur, di sini Tarigan Catur mencoba untuk menganalisa sendiri ya langkah ini tanpa bantuan analisa komputer. Di sini jelas lebih baik dari hitam adalah melakukan langkah kuda pukul pion ini. Setelah benteng pukul kuda, maka raja pukul pion. Dan dalam situasi seperti ini, balasan dari putih yang lebih baik adalah menurut Tarigan Catur, benteng menuju B4, benteng pukul pion di B7, benteng pukul pion hitam di D4, benteng E7, benteng E4, raja menuju D5 misalkan, dan raja menuju G3. Kita lihat jika dalam situasi seperti ini, maka hitam masih memiliki banyak peluang untuk menjadikan partai ini remis ya. Karena di sini hanya tinggal satu benteng dan 2 pion versus satu benteng dan 3 pion. Jadi di sini perbedaan antara kedua pemain hanyalah satu pion, dan situasi ini justru lebih baik daripada situasi aslinya. Di sini situasi aslinya adalah karena melakukan langkah raja ke atau kuda ke F5, maka situasinya sudah sangat hancur ya bagi hitam. Dengan melakukan langkah putih adalah benteng menuju A8. Benteng akhirnya terpaksa ya pukul pion B7, pion C pukul B7, raja pukul pion B7, dan setelah putih melakukan langkah benteng menuju F8 untuk mengincar pion lemah yang ada di petak F7. Di saat itu juga Haik Martirosyan memutuskan untuk menyerah. Kita lihat betapa frustrasinya dia menghadapi salah satu super grandmaster dan juga salah satu pecatur top dunia saat ini. Namun ini bisa menjadi pelajaran agar Haik Martirosyan dapat menjadi pecatur yang lebih baik lagi ke depannya. Dan juga dirinya memang merupakan salah satu grandmaster junior paling potensial saat ini. Selain ada Nihal Sarin, ada Parham Magslu, ada Alexei Sarana, ada Pragananda Ramesbabu, dan sebagainya. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.